Sebetulnya ada dua hal agar kita bisa lolos beasiswa. Pertama adalah jumpa lagi dengan Yaman Garut di sini. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik lolos beasiswa kuliah di luar negeri, khususnya kalau saya mendapatkan beasiswa LPDP ke luar negeri ya. Saya baru lulus doctoral degree tahun 2019 dan wisuda tahun 2020. Kayak lulus COVID ya kalau 2020 karena kebetulan waktu itu saya nggak bisa langsung berangkat ke Inggris untuk wisuda dikarenakan COVID-19. Oke. Ya, kita mulai saja. Hal apa saja yang bisa kita lakukan, tips dan trik apa yang bisa kita lakukan untuk lolos beasiswa khususnya LPDP kalau saya ya. Sebetulnya bisa juga yang lain juga sama. Oke. Sebetulnya ada dua hal agar kita bisa lolos beasiswa. Pertama adalah kenali donor Anda. Siapa yang nanti akan memberikan beasiswa kita untuk kuliah ke luar negeri. Yang kedua adalah kenali diri sendiri. Yourself is all about yourself. The first one is about the donors. Oke. Nah, terkait dengan donor, kita harus tahu apa tujuan mereka memberikan beasiswa, keinginan apa mereka memberikan beasiswa, dan hal apa saja nanti perlu kita lakukan untuk lolos beasiswa mereka. Oke. Sedikit saya cerita mengenai pengalaman saya bagaimana lolos beasiswa. Dulu saya bukan hanya ke LPDP apply. Saya apply ke berbagai macam sumber beasiswa dari mulai DAAD dan Dikti juga sama. Dan alhamdulillah lolos semua gitu kan ya. Tetapi yang saya ambil adalah LPDP. Oke, saya sedikit cerita nih mengenai kenapa kita harus tahu funding atau lembaga yang memberikan beasiswa kita. Karena yang saya pikir bahwa setiap yang memberikan beasiswa pasti mereka ada motif ya, ada motif. Apa sih sebetulnya keinginan mereka untuk memberikan beasiswa? Contohnya, kalau LPDP yang saya tahu bahwa motifnya bagaimana kita sebagai generasi muda yang ada di Indonesia ini setelah kuliah, what is your contribution to your country gitu kan? Apa kontribusi kita terhadap negara kita? Nah, nanti kita akan bahas. Itu salah satu strategi kita lolos beasiswa LPDP ya. Nah, kebetulan saya waktu itu lolos dua beasiswa. Pertama DAAD dulu nih. DAAD dulu saya lolos sudah, tetapi saya tidak ambil. Alasannya kenapa? Karena harus belajar lagi bahasa Jerman. Nah, itu saya repot. Udah bahasa Inggris, belajar lagi bahasa Jerman. Oke. Nah, terkait dengan lembaga donor, oke, saya lolos juga beasiswa lain dan saya mengundurkan diri. Nah, alasannya kenapa? Karena saya tidak suka dengan peraturan ketika mau kontrak itu ada 2N+1 yang artinya adalah setelah saya pulang saya harus mengabdi selama 2 plus berapa lama kita kuliah tambah 1. Kuliah S3 saya 4 tahun. Kali 2 berarti 8 tahun. Tambah 1 berarti 9 tahun harus mengabdi. Oke. Freedom is expensive ya. Oke, kebebasan itu, kemerdekaan itu adalah mahal. Freedom is our asset. Kemerdekaan itu adalah aset kita yang paling tidak bernilai itu. Sehingga saya tidak mau kemerdekaan saya dirampas gitu kan. Akhirnya saya mengundurkan diri. Padahal waktu itu saya udah persiapan keberangkatan. Selama 3 hari kalau nggak salah. Setelah persiapan keberangkatan disodori kontrak bahwa 2N+1 saya mundur. Kenapa mundur? Karena saya lolos beasiswa LPDP. Oke, bagaimana bisa lolos beasiswa LPDP? Oke, di sini saya akan memberikan trik ya setelah tadi tahu lembaga donor. Yang kedua adalah know yourself, tahu diri sendiri. Oke, di beasiswa itu kalau LPDP yang saya tahu bahwa LPDP harus yakin bahwa kita yang diberikan beasiswa itu nantinya berkontribusi terhadap Indonesia. Oke. Nah, itu juga salah satu persyaratan dalam motivation letter yang kita buat ke luar negeri. Karena kan setelah lolos beasiswa LPDP berarti kita harus mempersiapkan diri kita untuk diterima di luar negeri sebelum kita dapat funding atau beasiswanya. Nah, waktu itu
ketika saya apply ke LPDP itu saya sudah punya letter of offer ataupun letter of acceptance, LOA ataupun LOO. Nah, mendapatkan letter of acceptance itu ternyata tidak mudah. Oke, bagaimana cara saya mendapatkannya? S2 by research sama S3 by research juga sebetulnya kalau menurut saya sama. Karena kita ke sana mau riset. Nah, trik saya ketika daftar ke perguruan tinggi tersebut tidak hanya tergantung apply online kayak gitu, kayaknya nunggu. Karena ya jujur saja beberapa kali ditolak, daftar ke perguruan tinggi ini tolak, daftar perguruan tinggi ini ditolak. Nah, akhirnya ada satu trik yang saya pakai, yaitu saya masuk ke website perguruan tinggi tersebut dan saya lihat list researchers ataupun supervisorsnya, potensial supervisors, dan kita lihat yang sesuai dengan keilmuan kita. Oke, si ini nih sesuai ilmunya dengan saya nih. Oke, setelah itu kan ada tuh kontaknya sama emailnya. Nah, sambil saya apply online, saya coba japri ke si calon potensial supervisors kita. Saya bilang bahwa saya akan melakukan penelitian. Jadi gini, saya bilang ke dia bahwa saya tertarik dengan riset tentang ini dan kebetulan saya lihat bahwa background Anda itu riset di sini. Bagaimana menurut Anda jika saya melakukan penelitian tentang ini? Nah, kayak gitu waktu itu saya itu. Dan tidak lama, seminggu setelah itu dia balas email saya dan dia bilang that sound interesting. Dia bilang bahwa apa yang akan saya lakukan itu menarik katanya. Would you mind to send me your research proposal? Dia bilang kayak gitu. Minta dong, tolong kirim riset proposal kamu seperti apa. Nah, belum saya buat terus terang waktu itu. Belum saya buat riset proposalnya. Saya minta waktu, give me a week to prepare my research proposal. Nah, selama seminggu itu siapin riset proposal dan nyiapinnya terus terang. I was not alone. Saya tidak sendiri. Karena saya punya teman juga yang sudah kuliah di luar negeri, punya relasi juga, dan saya coba konsultasi dengan mereka. Riset proposal seperti apa? Nah, saya cari informasi segala macam. Akhirnya dalam seminggu, in a weeks, I could make around 3 or 4 pages about my research. Jadi ada 3-4 halaman, saya bisa membuat riset proposal itu. Dan saya apply ke dia, dan akhirnya dia tertarik. Oke, ini bagus riset kamu, tapi menurut saya, dia bilang kayak gitu. That sound interesting, but I think you should revise in this part. Nah, setelah itu saya coba perbaiki lagi. Setelah saya perbaiki, seminggu saya kirim lagi ke dia. Dia revisi lagi sama dia. Ininya belum benar nih. Kirim lagi. Nah, kira-kira sebulan tuh saya ngobrol sama dia. Akhirnya, do you have any times within this week to discuss about your research? Nah, jadi dia minta waktu kita untuk Skype untuk wawancara tentang riset kita. Dan setelah itu akhirnya dia wawancara dan at the end our conversation he said welcome to Liverpool gitu kan. Dia bilang seperti itu. Jadi selamat datang di Liverpool katanya. Karena dia udah yakin bahwa apa yang akan saya lakukan itu sesuai dengan ekspektasi dia. Nah, saya iseng tuh. Setelah riset proposal itu selesai, saya apply ke perguruan tinggi lain di Inggris. Itu nggak butuh waktu lama, cuman seminggu karena udah direvisi sama dia ya, kita sebulan tuh prosesnya. Akhirnya saya apply ke perguruan tinggi di London waktu itu. Seminggu jaraknya langsung si supervisorsnya ngajak Skype dan Skype. Hari itu juga letter of offer-nya saya terima. Oke, jadi saya ada 2 letter of offer, tetapi saya kan cuma iseng gitu, tetap saya yang ambil adalah Liverpool. Karena saya supporter Liverpool juga, you'll never walk alone gitu kan ya. Karena saya tujuannya juga senang dengan kota Liverpool, saya suka Liverpool dari zaman dulu. Jadi emang tujuan saya itu untuk kuliah di sana. Nah, oke. Jadi yang berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah motivation letter ya. Itu sedikit tricky sih sebetulnya. Kalau motivation letter, pengalaman saya waktu itu bikin motivation letter. Alasan apa yang membuat saya ingin melanjutkan kuliah gitu kan ya. Nah, saya buat motivation letter untuk kampus. Tujuan saya itu bahwa pertama adalah bidang ilmu yang menarik buat saya bidangnya. Terus yang kedua adalah alasan saya itu di motivation letter ya. Di motivation letter itu saya tahu bahwa perguruan tinggi ini
bagus lah seperti itu gitu kan. Tahu ada bidangnya yang akan saya teliti, dan di motivation letter itu lebih ke about yourself ya, tentang diri kita sendiri. Apa sih motivasi kita sebetulnya pengen kuliah lagi? Karena tujuannya apa? Jangan sampai nanti ketika kuliah kita mogok di tengah jalan. Ketika kita kuliah tidak menyelesaikan studi kita. Dan saya buat juga tuh motivation letter itu untuk lembaga donor kan ya, yang memberi kita beasiswa. Saya bilang ke mereka bahwa lebih ke contribution sih. Kalau di sana saya jelaskan bahwa ketika saya meneliti ini nanti apa sih manfaatnya bagi masyarakat. Kebetulan waktu itu saya meneliti tentang kebencanaan ya, manajemen bencana. Jadi dalam manajemen bencana itu apa nanti hasil dari penelitian saya itu secara konsep theoretically, what is your contributions gitu kan ya. Jadi apa kontribusi saya secara teori, dan what is your contributions in the real life. Jadi dalam kehidupan nyata seperti apa kontribusinya. Dan alhamdulillah itu bisa meyakinkan lembaga donor dan juga kampus tujuan saya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan tidak lama mendapatkan beasiswa tersebut gitu kan ya. Seleksi banyak waktu itu ketika saya apply beasiswa LPDP itu seleksinya tuh luar biasa. Oke. Tapi tetap ya kita bekerja, biarkan Tuhan yang menentukan. Bekerja kita optimal ya. Waktu itu seleksi saya itu di Bandung, dan banyak sekali aplikan yang melamar, dan kita ada FGD segala macam, disuruh diskusi. Nah itu sedikit bocoran nih, kalau kalian FGD kalian jangan terlalu banyak ngomong ya, karena kalau kalian ngomong yang gak jelas juga itu nggak akan jadi pertimbangan kan. Terus kalian terlalu banyak ngomong itu kelihatan bahwa kalian itu arrogant ataupun selfish ya, bahwa kalian itu mau menang sendiri. Jangan seperti itu triknya ya. Kalau saya waktu itu bagaimana cara saya baca dulu situasi, biarkan mereka pada ngomong. Itu ada 12 orang kalau nggak salah barengan saya itu, beserta saya 12 orang itu. Biarkan tiap orang ngomong, baca situasi tiap orang seperti apa sih mindsetnya kemana. Nah yang saya lakukan adalah bahwa saya bikin perspektif lain dari apa yang sudah dibicarakan oleh orang, dan akhirnya kita put forward, kita berikan solusi. Oke, menurut saya seperti ini, karena waktu itu dikasih kasus yang harus kita selesaikan. Nih kalau ada kasus seperti ini menurut Anda bagaimana gitu kan. Nah alhamdulillah saya coba perhatikan orang lain dulu. Orang lain pada banyak ngomong, rame kan, pingin kelihatan pinter, pingin kelihatan jago. Dan akhirnya apa? Alhamdulillah dari satu kelompok itu cuma saya yang lulus gitu kan ya. Dan alhamdulillah seperti itu. Jadi intinya adalah kalau mau lolos beasiswa, kenali diri sendiri dan kenali lembaga donor yang akan memberikan beasiswa kepada Anda. Oke. Jadi jangan terlalu mengada-ngada, karena akan ketahuan kalau mengada-ngada. Lembaga donor nggak bakal mau memberikan beasiswa kepada Anda kalau Anda udah kelihatan bahwa Anda itu pretending gitu kan. Anda itu lagi berpura-pura. Oke, kalau ada pertanyaan mengenai bagaimana mendapatkan beasiswa atau ada hal lain yang ingin lebih diketahui mendapatkan beasiswa di LPDP, saya kemarin 4 tahun kuliah di Inggris, berangkat 2015 dan pulang 2019 ke Indonesia tepat waktu ya. Selama 4 tahun kita mengalami hidup di negara Inggris Raya, dan alhamdulillah, dan saya bawa keluarga saya, nanggung 4 orang. Oke, dan hidup di sana selama 4 tahun. Oke, nanti mungkin disambung lagi kalau masih ada pertanyaan. Terima kasih. Oke, tetap semangat para scholarship hunter ya, pemburu beasiswa. Oke, yakinlah kita berusaha keras, bekerja keras, dan pasti kita akan mendapatkannya. Tetapi tetap yang menentukan adalah Tuhan gitu kan ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.